Pemirsa, seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ke-6 yang mengambil tema Kitab Kidung Agung. Pada bagian ke-6 ini, kita akan membahas tafsir Kidung Agung bagian ke-6. Bagian ke-6 adalah bagian dari babak kedua, yaitu di Istana Salomo. Saat itu, Salomo telah datang di istana keputrian. Dan berikut ini adalah rayuan pertama dari Salomo. Pada pagi hari itu, setelah para putri Yerusalem selesai meriasku, Sang Raja Salomo datang ke istana keputrian, di mana aku berada. Ia masuk ke dalam keputrian dan duduk di singgasananya yang sangat mewah dan berlapis emas. Aku dibawa untuk menghadap dan duduk di dekatnya. Kemudian, mulailah ia merayuku agar aku bersedia menjadi gundiknya. Ia memuji kecantikanku dan berkata, "Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau, manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak." Aku diibaratkan sebagai kuda betina Firaun yang senantiasa dipelihara dan didandani dengan berupa-rupa perhiasan. Kuda betina yang dipelihara oleh Firaun adalah kuda betina pilihan yang terbaik di antara kuda-kuda betina lainnya. Dengan ibarat ini, Raja Salomo menganggap aku sebagai gadis pilihannya yang tercantik di antara gadis-gadis lainnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa aku adalah yang tercantik di antara istri-istri dan gundik-gundiknya. Saat ini aku mengenakan perhiasan-perhiasan yang diberikan oleh Raja Salomo, dan ia memerintahkan kepada para putri Yerusalem untuk mengenakannya kepadaku saat mereka merias aku. Raja Salomo mengagumi pipi dan leherku di tengah-tengah perhiasan yang menghiasi aku. Ia berjanji kepadaku bahwa ia akan memberiku lebih banyak lagi perhiasan-perhiasan berharga dari emas dan perak jika aku bersedia untuk terus bersamanya dan menjadi gundiknya. Aku menjawab rayuan Raja Salomo itu dengan berkata, sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Sementara Raja Salomo duduk di singgasananya untuk merayuku, aku justru lebih mendambakan kesederhanaan kekasihku daripada kemewahan yang ditawarkan oleh Raja Salomo kepadaku. Narwastu adalah tumbuhan akar wangi atau semacam serai yang diambil minyaknya untuk wangi-wangian. Jika narwastu itu telah diolah menjadi minyak, maka harga dari minyak narwastu ini akan menjadi sangat mahal. Sedangkan yang aku maksudkan di sini adalah narwastu yang belum diolah menjadi minyak yang mahal. Tumbuhan narwastu sangat banyak dijumpai di desaku nan Permai sebagai tumbuhan kebanyakan yang sangat umum tumbuh di desaku. Aku adalah seorang pribadi yang lebih memilih kesederhanaan daripada kemewahan. Oleh karena itu, meskipun raja berjanji memberikan kepadaku segala perhiasan yang mewah, namun aku tetap memilih kesederhanaan. Bagiku, kekasihku adalah sebungkus mur
yang tersisip di antara buah dadaku? Mur adalah damar yang harum baunya, yang sering dipakai untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan dapat juga dipakai sebagai obat. Kehadiran kekasihku sangat kuharapkan untuk menyembuhkan sakit asmaraku. Bagiku, kekasihku adalah setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Seperti kebiasaan yang dilakukan oleh para petani anggur di negeriku, yaitu menanam tumbuhan pacar di antara pohon-pohon anggur. Demikianlah, kekasihku adalah bunga pacar itu, sedangkan aku adalah pohon anggurnya. Pohon pacar sengaja ditanam oleh para petani anggur agar rumput tidak dapat tumbuh di sekitar pohon anggur. Sehingga pohon-pohon anggur di kebun itu dapat bertumbuh dengan sehat. Kehadiranmu di sisiku sangat kudambakan kekasihku, karena kini aku di hadapan Raja Salomo, si rumput yang jahat itu. Salomo merayu gadis Sulamit agar si gadis sudi menikah dengan Salomo. Salomo mengiming-iming si gadis dengan harta benda yang mewah, yaitu emas, perak, dalam bentuk perhiasan-perhiasan. Namun, si gadis tetap memilih kekasihnya yang ada di desa dengan melihat kesederhanaan kekasihnya. Bujuk rayu dunia ini memang seringkali menggiurkan, yaitu iming-iming harta benda, ajakan untuk korupsi, mencuri, dan lain-lain. Tetapi kita harus tetap ingat Tuhan. Mata Tuhan menjelajah kemana-mana. Amin. Soli Deo Gloria. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
ini